Noma Kelimpok 10 1 Shafiya Naziha S. 3772, Ilham Romatullah 3793, Dina Yulianti 384. Fafrishgelia Betha SP 3905, M. Augusta Fathan Mubin 393I. Saya di sini mau izin untuk mewawancarai mahasiswa. Saya di sini bersama rekan saya bernama Tia dan Priscilla. Sebelum mulai wawancara ini, bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dan di sini saya sebagai owner dari wedding organizer yaitu Iring Manten. Apa latar belakang usaha Bapak dalam mendirikan wedding organizer Iring Manten? Latar belakang terbentuknya Iring Manten dimulai dari hobi sih, memang ya, dari hobi yang mana memang saya sebelum bergerak di dunia event ini sudah lebih dulu untuk memulai berkarir di dunia event as a master of ceremony. Ya, dari situ akhirnya mulai terbentuk dan ya akhirnya mengetahui bahwa ternyata minat dan bakat saya ini ada di dunia event, dan singkat cerita lahirlah Iring Manten Wedding Planner and Organizer. Di sini, apakah Anda pernah terlibat dalam mengelola konflik di tempat kerja, dan bagaimana Mas Yusuf memastikan bahwa penyelesaian konflik tersebut bersifat positif dan konstruktif? Untuk penyelesaian masalah atau konflik dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas atau bahkan perusahaan itu sudah pasti ada, gitu ya. Dan memang bagaimana cara penyelesaiannya sudah pasti kita akan mencari jalan keluar terbaik, bagaimana masalah itu segera selesai, tuntas, dan tentu mendapatkan solusi terbaik untuk semua pihak yang tergabung di dalamnya, gitu ya. Dan untuk konflik-konflik yang sering terjadi itu sudah pasti ada, yang mana kalau kita memang bergerak dalam dunia event, yang mana kita perusahaan yang menyediakan sebuah jasa gitu ya, otomatis konflik-konflik itu juga sering muncul, dan munculnya itu memang dari antar kru event yang bertugas di sebuah event itu sendiri ya. Dan bagaimana kita bisa mengatasi itu, kita sudah pasti fokus ke solusi gitu ya. Jadi dari solusi yang ada kita bisa lebih bersama-sama untuk menjadi dewasa gitu ya. Jadi dalam sebuah event, kalau kita fokusnya langsung ke solusi, otomatis event itu sendiri juga akan terus berjalan berlangsung dengan baik meskipun ada konflik-konflik yang muncul. Apa pendekatan Mas Yusuf dalam menangani ketidaknyamanan atau pemaksaan dalam situasi konflik, dan bagaimana Mas Yusuf berusaha untuk tetap bertahan dengan Untuk pendekatan itu, dengan adanya hal-hal yang mungkin jadi tidak nyaman ya antar individu yang ada di dalam Iring Manten ini, sudah pasti kita akan berkomunikasi. Yang kita utamakan adalah komunikasi dan komunikasi. Karena dari komunikasi yang kita jalin, kita akan dapat lebih dalam mengetahui sebenarnya dari konflik yang tadi mungkin sempat muncul, itu kan bisa jadi terjadi karena ketidaknyamanan yang ada, entah itu tidak nyaman dengan SOP yang saya buat, atau tidak nyaman dengan cara kerja sesama kru. Nah, bagaimana pendekatan yang kita lakukan, yang kita langsungkan, ya kita mengkomunikasikan itu semua dengan baik, tentunya dengan memberikan SOP yang jelas, job description yang jelas. Akhirnya ya itu semuanya bisa kita tangani dengan baik. Kita juga saya sebagai owner juga bisa ada pendekatan yang benar-benar positif, dan itu tentunya tidak melukai satu sama lain.
dalam mempromosikan organisasi, bagaimana Mas Yusuf menangani situasi di mana mungkin ada ketidaksetujuan atau kritik terhadap organisasi, dan bagaimana Mas Yusuf berusaha untuk memperkuat dukungan tersebut? Terkait promosi ya dari pihak yang mungkin tidak menyetujui itu, rasanya sampai hari ini harusnya sih mungkin ada ya, tapi kalau dari pihak eksternal mungkin tidak tersampaikan ke kita ya gitu, tapi lebih ke orang-orang yang ada di dalam ini manten itu sih yang mungkin dalam proses promosi itu pasti ada proses diskusi juga, bagaimana promosi itu sebelum kita keluarkan ke khalayak luas kita pasti ada diskusi. Dan ya rasanya selama ini berjalan baik saja. Dan kenapa aku bisa bilang berjalan dengan baik, karena ya yang kita terima dari pihak eksternal juga selama ini baik, belum ada yang sampai mereka menolak dengan keras, apalagi sampai memberikan kritik dan saran, itu belum ada sih, tapi lebih ke internal kita aja gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menguatkan itu, ya lagi-lagi kita coba mengkomunikasikan itu dengan berbagai cara. Salah satunya ya kita coba mengadakan mini riset dulu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan orang-orang di luar sana yang membutuhkan jasa kita, sehingga kita bisa mempromosikan itu tepat sasaran sesuai target pasar yang memang itu juga sudah kita targetkan. Lalu apa yang membuat Mas Yusuf yakin bahwa mengikuti aturan dan prosedur organisasi adalah benar? Dan bagaimana hal ini mendukung kesuksesan ketua? Tentu itu sangat penting ya. Setiap individu yang tergabung di dalam Kalimantan ini mengikuti semua prosedur SOP yang ada, yang sudah kami buat. Tentunya SOP itu dibuat juga dua arah gitu, maksudnya tidak hanya dari saya sebagai owner yang membuat, kemudian seluruh individu yang tergabung wajib mengikuti, tapi kita juga punya tim inti atau tim-tim khusus yang mana peraturan atau SOP itu kita buat berdasarkan musyawarah, berdasarkan mufakat, yang mana itu juga kita buat dari berbagai pengalaman yang pernah kita lalui di lapangan, sehingga muncullah SOP atau peraturan tersebut gitu ya. Jadi itu juga sangat penting untuk bisa dijalankan semua yang tergabung di dalam Kalimantan ini, karena itu menjadi penting. Dengan semua berjalan sesuai SOP, sesuai peraturan yang ada, sudah pasti kesuksesan itu akan kita raih bersama-sama. Bagaimana inisiatif pribadi Mas Yusuf berkontribusi pada kesuksesan tim atau organisasi secara keseluruhan? Tentunya peran saya sebagai owner sangat besar di situ ya, karena ya tentunya dari semua program yang kita jalankan, tentunya itu sudah pasti berkat bantuan, berkat kinerja, berkat sinergitas seluruh yang ada di dalam Kalimantan. Tapi dari saya secara pribadi itu tentunya juga punya andil besar, karena apalagi saya sebagai owner tentunya memiliki cita-cita besar, memiliki harapan besar, mempunyai masa depan yang tentunya itu juga kita peruntukkan untuk seluruh yang ada di dalam Kalimantan. Sehingga bagaimana caranya saya sebagai pribadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan Kalimantan ini bisa memberikan ide-ide, memberikan karya-karya yang mana itu punya dampak yang signifikan, dampak yang besar untuk Kalimantan sendiri. Sehingga dari saya sendiri pun akan terus mengusahakan, dan tentu dari saya mengusahakan itu, saya juga mengajak seluruh yang tergabung di dalamnya untuk kita sama-sama berproses bersama, berkembang bersama. Kita punya andil yang sama, baik itu kita sebagai individu, kita sebagai personal,
maupun kita sebagai tim. Karena Mas Yusuf secara pribadi berkontribusi untuk mempromosikan kritik review dalam lingkungan Mas Yusuf, baik di tingkat lokal maupun negara. Kalau mempromosikan itu secara personal itu juga sudah banyak strategi yang sudah saya dan kita jalankan gitu ya. Kalau dari segi lokal, strateginya kita masih menganut kepercayaan bahwa apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati itu juga pasti akan nyampe juga dengan baik ke hati yang tepat gitu ya. Jadi lebih ke arah bentuk tular gitu sih. Tapi kalau secara umum, secara luas, secara eksternal, dari Remadan sendiri kita masih dan akan terus mengandalkan sosial media yang kita punya ya. Salah satunya adalah Instagram dan TikTok. Nah itu yang terus kita gencarkan ya, agar karakter-karakter budaya-budaya yang Remadan punya yang sudah pasti itu tidak bisa ditiru oleh wedding organizer lain, itu bisa sampai ke orang-orang di luar sana dengan baik, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ciri khas, kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari branding yang sudah kita bentuk sama. Lalu apa hambatan atau tantangan yang pernah Mas Yusuf hadapi dalam upaya self development dan bagaimana Mas Yusuf mengatasinya? Kalau untuk hambatan itu sendiri sebenarnya setiap orang pasti mengalami ya, apalagi dalam proses berjuang, atau kalau orang Jawa bilang dalam proses bakar alas gitu ya, pasti self development itu mengalami apa ya, gantian-gantian yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri, aku akan terus mengingat kembali apa yang menjadi tujuanku, apa yang menjadi cita-citaku, sehingga dari situ setiap kali ada hambatan-hambatan, setiap kali ada sifat-sifat pribadi itu muncul seperti mungkin moody atau capek, males, itu kita bisa bangkit kembali dengan ya harapan dan cita-cita yang sudah kita buatkan dari awal. Itu saja yang kami tanyakan kepada Mas Yusuf. Terima kasih atas waktu luang Mas